Oke, kali ini kita membahas sedikit tentang video dari staf Suskeman yang memberikan penjelasan kaitan tentang rapat RUU TNI yang digerebek oleh organisasi masyarakat sipil. Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga Pertama, organisasi yang tidak dikenal. Katanya gitu. Tapi sebenarnya asal teman-teman tahu bahwa yang kemarin menggerebek rapat RUU TNI adalah teman-teman dari Kontras, Komite Nasional Anti Kekerasan, yang diberdirikan pasca Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden dan mengusut, menganalisis, mencari akar kekerasan yang dilakukan oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Dan teman-teman kalaupun ingat, salah satu koordinator Kontras yang harus mati dibunuh oleh pemerintah itu adalah Munir Said Ali. Jadi, kalau ada staf khusus Kementerian Pertahanan tidak tahu apa ya itu Kontras, saya ragu bahwa beliau punya kapabilitas karena seharusnya Kontras adalah partner strategis dari Kementerian Pertahanan untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian pelanggar HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah, tentara-tentara nasional Indonesia di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Kalau sampai staf khusus tidak tahu, lanjut. ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Lalu, lucu sekali disebut itu adalah tindakan ilegal. Menyampaikan aspirasi itu bukanlah merupakan tindakan yang ilegal. Tindakan ilegal adalah melakukan kekerasan kepada siapapun yang ada di ruang publik. Yang dilakukan oleh teman-teman Kontras tidak melakukan kekerasan, tapi yang dilakukan oleh teman-teman Kontras adalah menyampaikan aspirasi atas sebuah rapat yang dilakukan secara diam-diam. Yang paling penting, proses demokrasi itu tidak terancam oleh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Proses demokrasi itu terancam oleh para pengambil kebijakan yang melaksanakan kebijakan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakatnya. Misalnya, ketika masyarakat demo, lalu dihadang dengan kekerasan oleh aparat, gas air mata, dipukul, bahkan meninggal dunia, itu adalah tindakan yang mengancam demokrasi. Demonstrasi tidak pernah mengancam demokrasi. Tapi yang pasti, tindakan yang dilakukan oleh teman-teman Kontras tadi tidak melanggar hukum, tidak ilegal, dan tidak mengancam demokrasi. Yang mengancam demokrasi adalah rapat diam-diam di hari libur, di malam-malam, di hotel mewah. Lanjut. Rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan Nah, rapat kemarin adalah resmi, konstitusional. Iya, bisa jadi resmi, kan diundang. Bisa jadi konstitusional. Tar dulu. Gini, dalam pembahasan undang-undang di DPR ada yang namanya program legislasi nasional, prolegnas, di mana semua undang-undang yang akan dibahas di tahun tersebut itu dimasukkan dalam daftar yang dibuat oleh paripurna, disepakati oleh seluruh anggota DPR, di mana mereka punya target dalam 1 tahun tersebut menyusun sekian banyak undang-undang di Indonesia. RUU TNI, rancangan revisi Undang-Undang TNI, tidak masuk dalam prolegnas. Sehingga pertanyaannya, kalau dia tidak masuk prolegnas, kenapa rapatnya dibikin buru-buru? Kenapa semua orang harus ikut membahas rapatnya capek-capek di malam-malam, di hari libur, di hotel mewah, tanpa melibatkan siapapun? Pertanyaannya kan di situ. Sehingga kalau bicara konstitusional, bisa jadi bisa enggak. Karena prosesnya sendiri kan panjang harusnya. Dan enggak diam-diam. ditanya juga bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Staf khususnya bilang bahwa tidak ada lagi pembahasan tentang dui fungsi TNI, semua sudah, arwahnya pun sudah tidak ada.
Ya betul, bisa jadi. Kita berharap semoga itu benar terjadi. Tapi yang paling penting adalah kalau memang tidak ada apa-apa, kalau memang tidak ada yang diselip-selipkan, kenapa harus dibuat diam-diam sih gitu? Kenapa rapatnya harus dibuat diam-diam? Kenapa naskah akademik dan draft terakhir tidak diupload ke situs DPR RI? Karena seharusnya dalam setiap penyusunan undang-undang harus ada draft yang diupload ke website DPR RI supaya masyarakat bisa ikut terlibat pembahasannya. Lalu kenapa dibuatnya malam-malam? Kenapa dibuatnya di hari libur? Dan kenapa dibuat di hotel mewah? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau memang ini undang-undangnya biasa saja, tidak ada yang akan diumpetin, tidak akan ada yang diselip-selipkan mendadak, rapat biasa aja kan nggak masalah. Bener nggak? Semua orang bisa ikut bahas, semua orang bisa ikut terlibat, nggak ada masalah. Kecuali punya tendensi. Nah, itu yang perlu kita cek sama-sama gitu. Dan salah satu yang membuat ini rame kan itu. Jadi kalau misalnya nggak ada keramaian gitu ya, nggak ada diam-diam, kan nggak akan rame juga. Gitu kira-kira Bapak Staf Khusus.